Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung, surga merupakan balasan bagi orang-orang yang beriman. Setidaknya ada 4 golongan orang-orang yang dirindukan surga, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dengan tangannya sendiri. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Allah Subhanahu wa taala telah memilih salah satu surga sebagai tempatnya yang diistimewakan. Letaknya berdekatan dengan singgasana Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala membangun surga Firdaus dengan tangannya. Allah Subhanahu wa taala membebaskannya dari semua orang musyrik dan semua peminum arak yang mabuk. Hadis riwayat Baihaqi. Bagaimana pendengar? Ada berapa orang yang dirindukan surga? Kita kupas tuntas di Mutiara Pagi bersama Ustadz Yahya Solehudin. Silahkan Ustadz. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, jika kita berbicara tentang surga, surga itu adalah tempat kenikmatan yang akan Allah berikan kepada mereka yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'addat lil muttaqin. Kita garis bawahi u'addat lil muttaqin, surga akan Allah persiapkan lil muttaqin bagi mereka yang bertakwa. Semoga kita tergolongkan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Tema tadi tentang orang yang dirindukan oleh surga. Biasanya manusia merindukan surga, tapi ternyata surga merindukan manusia. Ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Ini luar biasa. Yang namanya dirindukan oleh surga berarti orang ini orang yang sangat luar biasa. Siapa saja? Semoga kita termasuk di dalamnya. Di dalam kitab Durratun Nasihin, di sana dikatakan al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga sangat merindukan kepada 4 golongan manusia. Jadi ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Pertama adalah talil Qur'ani, orang yang gemar baca Al-Qur'an, orang yang baca Al-Qur'an. Maka oleh sebab itu perbanyaklah membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran itu adalah pedoman. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadilu abada. Kata baginda Rasul, telah aku tinggalkan 2 perkara yang bila mana kalian semua berpegang teguh pada keduanya, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allahi wa sunnata rasulih. Kitab Allah yakni Al-Quran dan sunnah Rasul yakni al-hadis. Kita berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, kita tidak akan sesat. Yang namanya Al-Quran, makanya dirindukan oleh surga orang yang gemar baca Al-Quran. Yang namanya Al-Quran, pemirsa, jangankan Al-Quran diamalkan, baru Al-Quran dibaca itu sudah luar biasa pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat dirindukan oleh surga orang yang gemar baca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam sebuah hadisnya, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, 1 huruf kita baca, falahu bihi hasanah, maka bagi orang tersebut akan mendapatkan 1 kebaikan. Wal hasanah bi asyri amsalihha, 1 kebaikan tersebut akan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Coba bayangkan, kita membaca Al-Quran 1 huruf akan Allah lipat gandakan 10 kebaikan. Kata Rasul, la aqulu alif lam mim harpun.
aku tidak menyebutkan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wamimun harfun. Tapi justru alif satu huruf, lam satu huruf, mim pun itu satu huruf. Sementara satu huruf akan Allah lipat gandakan 10. Berarti membaca alif lam mim sudah berapa? Sudah 30 kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10. Itu di bulan-bulan biasa. Lalu bagaimana di bulan suci Ramadan? Wah, melebihi dari itu. Makanya pantas surga sangat merindukan bagi mereka yang gemar baca Al-Quran. Ketika orang tamat baca Al-Quran, sholat alaihi inna khatmihi situna alfa malak, maka 60.000 malaikat itu akan membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tamat baca Al-Quran tersebut. Dibantu ku 60.000 malaikat. Bayangkan satu malaikat dijabah oleh Allah, apalagi 60.000 malaikat. Jadi seolah-olah membaca Al-Quran itu mengikis dosa-dosa kita. Makanya pantas surga sangat merindukan pada mereka yang gemar baca Al-Quran. Itu yang pertama, orang yang gemar baca Al-Quran. Yang kedua, wahafidil lisan. Orang yang dirindukan oleh surga itu adalah orang yang mampu menjaga lisan. Lisannya dijaga. Lisan itu adalah merupakan alat sambung untuk mempertontonkan atau memperlihatkan suatu keinginan-keinginan. Lisan itu alat sambung untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan nasihat. Lisan itu alat sambung untuk menyambungkan tali persaudaraan. Lisan itu. Tapi ingat, di balik itu ternyata lisan pun itu bisa mengakibatkan seseorang menjadi jelek, seseorang menjadi binasa. Coba saja lihat saat-saat sekarang ini, tidak sedikit alias banyak gara-gara lisan orang bertengkar, gara-gara lisan orang saling membunuh dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tidak bisa menjaga lisan. Susah menjaga lisan itu, tidak mudah. Dan bila mana kita mampu menjaga lisan, maka surga sangat merindukan kepada orang tersebut. Karena susah menjaga lisan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka ucapkanlah sesuatu yang baik. Bila mana tidak mampu untuk mengucapkan sesuatu yang baik, aliaskut, lebih baik diam. Diam itu lebih baik daripada kita berbicara sesuatu yang menyakitkan orang lain. Itu saja dulu. Baik pendengar dan pemirsa, amalan yang dicintai oleh Allah tentu sebagaimana disampaikan Ustaz Yahya Sholihuddin, yaitu amalan yang sangat dirindukan oleh surga. Salah satunya yaitu membaca Al-Quran, menjaga lisan. Kemudian kita akan kumpas tuntas seperti apa lagi Ustaz, silakan. Iya. Terima kasih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan salamatul insan fi habdil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung lisannya. Apakah kita mampu menjaga lisan ataukah tidak? Jikalau kita mampu untuk menjaga lisan, selamat. Dan jika kita tidak bisa menjaga lisan sehingga orang lain merasa tersinggung, merasa tersakiti, nah itu bahaya. Maka oleh sebab itu
Rasul mengatakan salamatul insan fi hibdi lisan. Bahkan di dalam hadis qudsi ada ungkapan seperti ini, lisanuka ya ibna Adam, wahai anak Adam. Di dalam kitab Al-Mawaid bil ahadisil qudsiyah di sana dikatakan, ya ibna Adam, wahai anak Adam, lisanuka asadun. Lisanmu itu bagaikan macan, bagaikan harimau. In atau laka tahu, jika engkau melepaskan harimau tersebut, kotalaka, maka harimau tersebut akan membunuhmu, akan menerkammu. Nah, begitupun juga dengan lisan. Pahala kuka pi itlaki lisanika. Kebinasaanmu itu bisa disebabkan karena melepaskan lisan. Artinya tidak bisa menjaga lisan. Jadi bahaya jika kita tidak bisa menjaga lisan. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surga itu adalah wamut imil ji'an. Orang yang mau memberi kepada orang yang lapar, kelaparan. Ya, secara umumnya orang yang mau berbagi terhadap sesama, terutama di bulan suci Ramadan. Banyak orang yang lapar. Tetapi ingat, jangan di siang hari kita memberi makan, tetapi nanti mendekati takjil untuk berbuka. Kalau di siang hari kita memberi makan, atau batal puasana, saru aja ngajak teu bener. Ngajak dosa. Maka oleh sebab itu nanti kalau mau tajil. Nah, itu dirindukan oleh surga. Orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Atau bukan saja di bulan suci Ramadan, di bulan-bulan yang lain pun kita mau berbagi terhadap sesama, terhadap fakir miskin, terhadap orang-orang yang lemah. Kita kasihi mereka, kita bagi makanan atau apa kepada mereka supaya mereka merasa bahagia, hatinya senang. Bahkan ada satu keterangan seperti ini, Pak Ustadz. Orang apabila seseorang, jadi gini, orang yang memberikan suatu kebahagiaan kepada saudaranya sesama muslim atau kepada orang lain lebih jauhnya, orang yang memberi kepada orang lain, kepada saudaranya, sehingga orang tersebut merasa bahagia, senang hatinya. Nah, maka yang sesuatu yang kita berikan sehingga mereka itu merasa bahagia, merasa senang, sesuatu itu akan Allah jadikan satu malaikat. Dan malaikat tersebut ternyata yadfa'u anhul afati, menolak pancabahaya yang akan menimpa kepada orang tersebut. Makanya ada ungkapan kata Rasul, as-shadaqatu tadfa'u bala, sedekah itu menolak bala, gitu kan? Ternyata sedekah itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu malaikat untuk menjadi benteng datangnya balai. Itu di dunianya. Adapun di akhiratnya, malaikat tersebut dari sedekah kita itu yang kita sedekahkan sehingga orang lain merasa bahagia, merasa senang. Nah, adapun di akhiratnya, malaikat tersebut akan menyertai orang tersebut, akan menyertai kita ketika pada saat dalam keadaan menggetirkan, sangat dahsyatnya waktu itu. Nah, kata malaikat tersebut, la takhaf, janganlah engkau merasa takut. Kata orang tersebut,
Man anta, siapa kamu? Kata malaikat, anal farhu was surur. Aku ini adalah kegembiraan, suatu kesenangan, kegembiraan yang kau jadikan dulu, yang kau berikan dulu kepada saudaramu. Saudaramu, tetanggamu merasa bahagia, merasa senang karena dari pemberianmu itu. Nah, aku ini, aku bentuknya. Nah, itu kata malaikat tersebut, kamu jangan merasa takut. Nah, coba, sungguh luar biasa. Nah, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar, mau berbagi terhadap sesama sehingga mereka merasa senang, maka dirindukan oleh surga. Yang keempat, orang yang dirindukan oleh surga itu adalah wasoimina fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu sangat dirindukan oleh surga. Oleh sebab itu, hati-hati puasanya jangan sampai ditinggalkan, karena puasa adalah suatu kewajiban bagi kita umat muslim, umat Islam, hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakannya sebagaimana kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian semua apa asyamu, puasa Ramadan, yang mana puasa tersebut telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu sebelum kalian. Maksud tujuannya apa? La'alakum tattaqun, supaya kita tergolongkan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dengan puasa banyak rintangannya, banyak godaannya, dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kita puasa, kita lapar, kita panas, banyak godaan dan lain sebagainya. Tetapi karena kita kuat menghadapi godaan tersebut, sehingga kita lulus tuntas melaksanakan ibadah puasa, maka surga sangat merindukan di sana. Baik pendengar dan pemirsa, kita lanjutkan kembali bagaimana orang yang dirindukan surga. Kami akan berdialog dengan Pak Ustadz Yahya Solihuddin. Salah satunya yaitu kalau kita memahami yang pertama membaca Al-Quran itu mungkin bisa kita laksanakan Pak Ustadz. Kemudian juga menjaga lisan, itu tergantung dirinya sendiri, yang artinya hati-hati dalam berkata, jangan sampai menyakiti orang lain. Nah, dalam memberi makan orang lapar nih Ustadz, di bulan Ramadan tentu banyak yang berbagi, memberikan makan ke masjid atau ke perampatan di lampu merah, dan kemudian juga ke tempat-tempat lain. Ini dalam memberi makan ini, apakah dalam hal ini pemberian makan Allah hitung dengan banyaknya atau memang sedikitnya, ataupun seperti apa Ustadz? Ya, baik. Allah tidak melihat masalah banyak dan sedikitnya, tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu rasa niat yang baik, hati yang ikhlas, yang tulus. Dan juga memang banyak dan sedikit itu disesuaikan dengan keadaan orang yang memberi. Kalau orang yang banyak hartanya, banyak makanannya, banyak uangnya, tentu saja memberinya harus disesuaikan. Jangan mau disamakan dengan orang yang tidak punya. Seperti halnya seperti ini, seperti udunan. Orang kaya dan orang miskin. Orang kaya udunan berarti sabaraha lebih gede tibatan orang miskin. Orang miskin ge udunan, tapi beda jeung orang kaya. Nah, orang kaya jangan sampai ingin sama dengan orang miskin, mungkin seperti itulah. Baik pendengar dan pemirsa, ini kita simak kembali bagaimana yang termasuk dengan orang yang selalu menjaga lisan dari berkata kotor, mencaci maki dan menghujat. Ya, ini golongan yang dirindukan surga. Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan,
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Nah, bagaimana Pak Ustadz dalam memuliakan tamu di bulan Ramadan? Ketika misalnya si saat saum itu kan tamu itu bisa jadi ada yang saum, ada yang tidak, atau mereka kita apakah dalam cara menghormati tamu di pada saat bulan Ramadan? Ya, baik. Tentu saja tamunya itu harus tahu diri. Dan kita sedang berpuasa, keluarga kita sedang puasa, ya tentu saja kita tidak bisa untuk memberikan air atau suguhan dan lain sebagainya kepada tamu. Paling juga kita harus mengungkapkan sesuatu yang baik. Mungkin seperti itu. Maaf, lagi. Nah, Baik pendengar dan pemirsa, hadis riwayat Tirmizi, siapapun mukmin memberikan makan mukmin kepada yang kelaparan, maka hari kiamat Allah akan memberinya makanan dan dari buah-buahan surga. Dan kemudian siapapun mukmin yang memberi minum mukmin yang kehausan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya minum dari minuman surga. Kemudian siapapun mukmin yang memberi pakaian mukmin lainnya supaya tidak telanjang, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya pakaian dari perhiasan surga. Subhanallah. Dan ini tentu dalam kepedulian kita sebagai orang yang dirindukan surga, bukan saja berupa makanan Ustaz ya, tetapi juga bisa jadi minuman atau yang lainnya yang diperlukan oleh sesama mukmin. Bagaimana menyikapi hal tersebut Ustaz? Itu secara harfiahnya wa mutji'il, secara harfiahnya kan itu orang yang dirindukan oleh surga. Wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Memang secara umumnya itu tidak hanya makanan saja sebenarnya. Secara umumnya, asal memang sesuatu yang kita berikan bisa menyenangkan mereka, gitu. Jadi mau membantu, mau berbagi terhadap sesama, gitu. Nah itu. Baik, yang terakhir Ustaz, ini orang yang dirindukan surga itu adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini seperti apa puasa di bulan Ramadan bagi orang-orang yang tentu saja terbatas dengan satu perjalanan ataupun mungkin juga orang yang sakit. Bagi orang yang sakit itu telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada rukhsah, ada keringanan. Bagi orang yang sakit, cuman nanti harus ada yang namanya qada di bulan-bulan yang lain. Nah, adapun fidyah jangan sampai dijadikan satu alasan lah. Fidyah itu kebanyakan sekarang kan fidyah banyak dijadikan satu alasan. Saya mah dulu sakit, ku kodo ku fidyah we ayeuna mah. Padahal mereka sudah sehat kembali. Jadi yang namanya fidyah itu apabila sudah tidak bisa dikodo baru fidyah. Kalau memang ada kesempatan untuk mengkodo, ya kodo. Fidyah itu kalau sakitnya terus menerus sehingga tak ada sempat untuk mengkodo baru fidyah. Nah, bagi orang yang sakit bisa ada rukhsah lah, bisa buka, bisa tidak berpuasa. Cuman memang malamnya harus ada niat untuk berpuasa karena tidak kuat. Iya. Pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung, orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang gemar membaca Al-Qur'an. Kemudian yang kedua yaitu orang yang selalu menjaga lisan dari berkata kotor. Kemudian juga orang yang ketiga, orang yang memberi makan
terhadap orang yang kelaparan, dan keempat orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.